Tidak berlebihan kalau dikatakan memang 2024 didesain secara sengaja untuk bermasalah secara teknis penyelenggaraan dan menimbulkan karut-marut di dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Saya ada catatan ringkas yang sebenarnya menjadi refleksi atas beberapa proses yang berlangsung terkait dengan rekapitulasi suara yang juga sedang menarik perhatian kita ya, atau sedang menjadi atensi kita saat ini. Tapi saya ingin mengawali dengan karut-marut teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah undang-undang pemilu. Jadi ketika pemerintah memutuskan tidak mengubah undang-undang pemilu dan itu diamini oleh DPR dan DPD, pada saat itu kami sudah menyampaikan kepada publik by design, maka secara teknis pemilu 2024 akan menghadapi kompleksitas dan tantangan yang bisa jadi lebih buruk daripada 2019. Karena mengapa? Karena perbaikan-perbaikan yang menjadi rekomendasi 2019 itu tidak diakomodir dan sekedar mengandalkan inovasi yang ada pada KPU. Selain itu, ada beberapa kebijakan baru, misalnya terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2022 yang menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 yang justru itu mengakibatkan persiapan dan penyelenggaraan teknis pemilu itu jauh lebih kompleks, rumit, dan menantang. Misalnya apa? Pemangkasan durasi kampanye, ternyata itu bukan hanya memotong dialektika antara peserta pemilu dan pemilih. Bayangkan partainya bertambah, pasangan calonnya bertambah, calegnya bertambah 258.000 lebih, tetapi durasi untuk membangun dialektika politik gagasan program itu jauh lebih pendek dibandingkan 2019. 2019 6 bulan 3 minggu masa kampanye. 2024 hanya 75 hari sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU, yang itu kemudian berdampak pada apa? Pada beban untuk mendistribusikan logistik pemilu yang lebih pendek. Ini memang kesannya hanya teknis ya, tetapi bagi kami ketika durasi kampanye diperpendek, maka ruang-ruang untuk sebenarnya turun ke masyarakat, membangun dialektika, gagasan, itu juga makin sempit begitu. Sementara arena kompetisinya makin kompetitif dengan aktor politik yang lebih banyak. Dan itu didesain secara sengaja ketika undang-undang pemilunya tidak diubah. Yang kedua adalah memang didesain untuk bermasalah secara teknis ketika durasi untuk mengadakan dan mendistribusikan logistik pemilu itu jauh lebih pendek daripada 2019. 2019 KPU itu punya durasi untuk mengadakan dan mendistribusikan logistik 6 bulan lebih. Tetapi di 2024 kurang dari 3 bulan. Bayangkan, dengan penambahan TPS 13.000 lebih, dengan penambahan partai politik, dengan penambahan pemilih 12 juta, tetapi durasi untuk pengadaan dan distribusi logistik bahkan dipangkas setengah waktunya daripada 2019. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan memang 2024 didesain secara sengaja untuk bermasalah secara teknis penyelenggaraan dan menimbulkan karut-marut di dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Itu sudah bisa diprediksi dan kawan-kawan bisa cek kajian-kajian yang sudah kami lakukan di Perludem ketika mengingatkan pemerintah soal tidak diubahnya undang-undang pemilu dan ketika menerbitkan Perpu pemilu yang justru memperpendek masa kampanye dan memperpendek durasi untuk pengadaan dan distribusi logistik. Jadi itu pertama, karena itu tidak bisa dilepaskan dari situasi kita hari ini. Nah, yang kedua, dampaknya pada apa? Dampaknya adalah kalau kawan-kawan lihat, hari ini Bawaslu mencatat lebih dari 6.000 TPS itu surat suaranya tertukar. Itu jauh lebih buruk daripada 2019.
yang pada waktu itu catatan soal surat suara tertukar ada di 2000-an lebih TPS. Jadi dari sisi teknis dampaknya itu luar biasa begitu. Surat suara tertukar akhirnya kebijakannya apa? Mengatakan bahwa coblosan itu kalau surat suaranya tertukar dan kadung sudah dicoblos, maka dihitung sebagai suara partai. Ini secara legal dan konstitusional bermasalah karena sistem pemilu kita proporsional terbuka. Menghitung coblosan surat suara tertukar sebagai suara sah dan diberikan kepada partai itu bisa menimbulkan kerugian pada caleg karena caleg menjadi kehilangan peluang untuk mendapatkan suara tambahan begitu. Dan situasi perintah Bawaslu yang memerintahkan ya pemungutan suara ulang di ribuan TPS itu diindikasikan karena beberapa hal. Yang pertama, karena memang kapasitas pelatihan petugas yang tidak maksimal, tidak efektif. Yang kedua adalah akibat disinformasi dan sosialisasi yang minim dari penyelenggara pemilu, pemilih dan penyelenggara pemilu kita banyak yang masih terpapar misalnya hoax soal proses pemilu, boleh memilih dimanapun di TPS seluruh Indonesia sepanjang punya KTP elektronik, dan kemudian termasuk juga itu berdampak mereka tidak mau mengurus surat pindah memilih atau pindah memilih dan akhirnya karena termakan hoax dan tidak bisa menggunakan hak pilih di hari H, atau kemudian berdampak pada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di hari H. Jadi ada problem sosialisasi yang sangat kemudian bermasalah dan berdampak pada kerugian pemilih dan juga kerugian negara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang. Nah, itu yang kedua. Jadi kita masih berhadapan dengan persoalan teknis yang tidak bisa dibaca sebagai teknis karena itu berdampak pada pemenuhan hak pilih warga negara dan hak untuk mendapatkan kualitas pemilu yang baik. Nah, yang terakhir saya ingin menyoroti soal Sirekap. Jadi momen hari ini membuat kita harus betul-betul memperhatikan dan mengawasi proses rekapitulasi suara di kecamatan. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, pergeseran suara itu karena atensi kita terlalu fokus di pemilu presiden, itu justru lebih banyak terjadi di pemilu legislatif. Pola pergeseran suaranya ada dua, pergeseran antar suara partai, dan yang kedua adalah pergeseran suara di internal partai. Pergeseran suara antar partai itu biasanya melibatkan partai yang tidak punya saksi di kecamatan atau melibatkan partai yang tidak lolos dan sudah punya gambaran mereka tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi disitulah kemudian suaranya mulai dimainkan dan ditransaksikan. Nah, yang kedua adalah pergeseran suara di internal partai, melibatkan pergeseran suara antar caleg. Hal ini bisa terjadi karena tadi tidak semua partai punya saksi di proses rekap, dan yang kedua, tidak semua saksi itu fokus mengawasi pergerakan suara antar caleg. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kita semua untuk kemudian bersama-sama yang punya kapasitas atau kemampuan untuk mengawasi di kecamatan untuk tidak kemudian mengalihkan perhatian kita di kecamatan. Teman-teman pemantau juga ikut mengawasi di kecamatan. Dan yang terakhir soal Sirekap. KPU untuk kemudian mencegah atau kemudian tidak membiarkan spekulasi makin menguat ya soal kecurangan dan lain sebagainya, mendorong KPU untuk mengupload 100% hasil pindai C-hasil di Sirekap. Karena hasil otentik TPS itu adalah pada angka yang terdapat di dalam hasil pindai C-hasil atau foto C-hasil. Nah, dengan demikian kita bisa mendorong gerakan masyarakat seperti Jaga Suara 2024, lalu kemudian jagapemilu.com, kawalpemilu.org untuk juga ikut membantu mengawal suara perolehan partai politik untuk pemilu legislatif. Karena justru yang rentan saat ini adalah pergerakan perolehan suara partai dan juga termasuk perolehan suara caleg. Nah, saya di sana saja Mbak ingin menyorotinya karena bagi saya jangan sampai kita meninggalkan pengawalan terhadap perolehan suara partai dan caleg
Karena justru di proses rekap lah manipulasi itu sering terjadi terhadap suara partai dan caleg. Terima kasih, Mbak.